mengkhususkan ziarah menjelang Ramadan. Ini ada Pak, ini kita temukan. Afdol puasa kita, Ramadan kita, kalau kita tidak ziarah. Apa tujuan kita berziarah? Mengingat kematian, bukan mengingat Ramadan. Karena sebelum Ramadan ini banyak orang berbondong-bondong menggunakan bis dan lain sebagainya untuk berziarah. Baik ke makam orang tua, para wali, dan lain sebagainya. Apa hukum berziarah sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Yang dipersoalkan oleh para ulama, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, justru mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan itu yang menjadi masalah. Ada yang mengatakan kepada kami, tidak sah berpuasanya seseorang jika belum mandi belimau. Kalau ada yang mengatakan begini, itu ya sesat. Berani saya katakan sesat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberkahi hidup kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Semua kita yang hadir insyaallah istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini ada hal yang ingin kita coba bahas. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ada hal yang selalu menjadi fokus umat muslim sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ada sebagian di antara para masyarakat hari ini dari dahulu melakukan ritual-ritual khusus sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dan ritual-ritual khusus ini hanya dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan oleh sebagian para ulama, ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan secara serius. Ada beberapa yang kita anggap sebagai satu kesalahan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kesucian, yang amal ibadah ketika itu dilipat gandakan. Jadi amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu semua dilipat gandakan, kecuali yang bersifat syubhat, kecuali yang bersifat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau sesuatu yang memang tidak ada di dalam ajaran Islam, atau kita yang salah fokus dalam memahami maksud daripada euforia Ramadan. Nah, ini penting untuk kita pahami karena banyak sekali kesalahan ini.
kami pernah mencoba menulis beberapa poin-poin penting yang saya tanyakan tuh sama pada para guru. Betulkah, bolehkah kita di bulan suci Ramadan ini melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini dan fokus pada itu? Dan kata beliau itu menjadi satu hal yang salah. Sebenarnya bukan salah, tapi tidak tepat. Dari tidak tepat tadi justru bisa menimbulkan kesalahan. Nah, ini yang kita coba angkat di subuh hari ini. Betulkah hal demikian? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adapun kesalahan-kesalahan yang dianggap benar atau dikhususkan sebelum menyambut atau sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita coba rangkum dari beberapa hal, dari beberapa literatur. Yang pertama, yang dianggap salah, tapi dilakukan terus-menerus dan sebagian melakukan dianggap benar. Yang pertama adalah mengkhususkan ziarah menjelang Ramadan. Ini ada Pak, ini kita temukan. Ndak afdol puasa kita, Ramadan kita, kalau kita tidak ziarah. Sekarang saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Berbuat baik kepada orang tua itu setiap hari atau sekali setahun? Setiap hari. Apa tujuan kita berziarah? Apa tujuannya? Mengingat kematian, bukan mengingat Ramadan. Jadi orang sekarang ini pahamnya dalam tradisi kita hari ini, kalau sudah mulai banyak yang berziarah, berarti tandanya Ramadan sudah mau dekat. Itu enak untuk melihatnya. Karena sebelum Ramadan ini banyak orang berbondong-bondong menggunakan bis dan lain sebagainya untuk berziarah. Baik ke makam orang tua, para wali, dan lain sebagainya. Pertanyaan muncul, bagaimana hukum ziarah itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, ala fazuruha. Awalnya ziarah ini dilarang. Tapi kemudian turun perintah dibenarkan atau diperintahkan untuk berziarah. Itu satu. Dan bagaimana seharusnya hukum ziarah bagi wanita? Berbeda pendapat. Mazhab yang paling ekstrim haram bagi wanita berziarah. Tapi ada mazhab yang lain di antara sekian banyak mazhab yang membolehkan bagi perempuan berziarah asalkan tidak berlebihan atau gulu dalam berziarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita khususkan. Bolehkah apa hukum berziarah sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Kalau ini dipandang dalam tradisi atau menjadi sebuah kebiasaan, maka para ulama mengatakan tidak ada masalah. Ini sebuah kebiasaan yang baik dalam mengingat kematian. Yang dipersoalkan oleh para ulama, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, justru mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan itu yang menjadi masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh. Apa hukum baca Yasin setiap malam Jumat? Kamis malam Jumat. Apa hukum baca Yasin? Ini kalau kita kaji dalam kajian teman-teman Salafi dan Wahabi, habis. Tidak ada tuh baca Yasin setiap malam Jumat. Lagi Muhammadiyah, bid'ah. Sekarang saya tanya, apa hukum baca Yasin di malam hari? Pertama di malam hari dulu. Sunnah membaca Yasin di malam hari. Termasuk di malam Jumat. Berarti sunnah apa tidak sunnah? Sunnah kata Nabi. Nabi justru, para sahabat itu, membaca Yasin atau membaca Al-Quran itu setiap malam. Yasin qit'atan minal Quran, bagian daripada Al-Quran. Ini yang harus dipahami. Yang menjadi persoalan yang diharamkan oleh para ulama dalam ulama muasirah dan kontemporer itu
Yang diharamkan takhsisul yaum, mengkhususkan membaca Yasin di malam Jumat. Sehingga ketika ada orang yang tidak baca Yasin di malam Jumat, itu menjadi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mewajibkan baca Yasin di malam Jumat bagi orang lain. Kalau bagi diri kita pribadi, itu tak jadi soal. Pokoknya aku wajib setiap hari 100 kali istighfar. Wajib pada diri pribadi. Bolehkah? Bolehkah? Tak salahkah tirakat dan riadah, kata para ulama tasawuf. Yang menjadi masalah, Anda mewajibkan kepada orang lain. Haram hukumnya, Pak. Kecuali dia minta kepada kita, Ustaz, apa bagus kira-kira saya lakukan untuk pegangan saya? Kita sampaikan, bagus Bapak pegang Al-Fatihah. Usahakan setiap hari Bapak Al-Fatihah itu 1000 kali misalkan. Bolehkah begitu? Boleh. Amal soleh. Siapa bilang tak boleh? Itu amal soleh. Ini kalau dikaji dalam kajian para ulama-ulama terdahulu, tidak ada satupun para ulama terdahulu itu yang tidak punya pegangan dalam hidupnya. Tak ada. Hasan Al-Basri. Oh sangat, Pak. Tidak usah jauh-jauh Hasan Al-Basri, Pak. Pimpinan pondok pesantren itu rata-rata punya pegangan. Itu rata-rata, Pak. Saya punya kiai itu, Pak. Ketika kami tanya tuh, Pak Kiai, apa tirakat Pak Kiai? Apa jawaban Kiai kami? Kalaupun saya sampaikan, kalian tidak akan sanggup. Saking banyaknya. Yang kedua, Kiai yang kedua. Apa tirakatnya? Setiap ada apapun, masalah apapun, baik ada masalah ataupun tidak, Al-Fatihahi. Pernah satu ketika, Bapak Ibu, ini cerita nyata. Satu ketika, ada namanya Fannani. Dokter Fannani. Ini cerita nyata. Satu ketika pimpinan pondok pesantren Gontor itu dijanjikan tanah. Dan dia lihat tuh tanah. Cuman tanah ini harus dibeli. Apa jawaban dia? Pergi dia ke tempat tanah itu, Pak. Di Al-Fatihainya tanah tadi. Ini kalau kita kaji dalam urusan kewajiban. Haram nih, Pak, mewajibkan. Sampai ke situ kita tanah nih, kita Al-Fatihah. Ini tirakat, Pak. Saking yakinnya pimpinan tersebut. Karena sudah menjadi amal soleh dan menjadi sebuah amal bagi diri dia. Apa kata dia? Al-Fatihah dulu aja. Ntar juga untuk milik kita. Tak sampai 1 bulan. Barang tuh diwakafkan kepada dia. Tak jadi beli. Coba bayangkan. Itu tirakat, Pak. Boleh, tak ada masalah. Yang menjadi persoalan ketika kita mewajibkan kepada yang lain. Wajib kau pakai istighfar. Atau kita katakan, untuk menaklukkan wanita itu wajib kau baca surat Yusuf. Biar tunduk dia. Ini pelet namanya. Sekalipun dengan ayat Al-Quran, itu tetap syirik. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Maka takhsisus ziarah qabla Ramadan. Mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan. Menjadi satu ritual khusus. Atau mengkhususkan. Maka ini yang disebut dengan bid'atun. Tapi menjadi persoalan bagi sebagian kalangan. Kata dia, kan tidak apa-apa kalau kami mengkhususkan sesuatu yang baik. Nah, ini persoalan lagi. Yang menjadi masalah bukan persoalan pada yang baiknya tadi. Mengkhususkan sesuatu sehingga meninggalkan generasi. Jika kami tidak berziarah sebelum Ramadan, maka Ramadan kami tidak berkah. Itu yang masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau mau ziarah, ziarahlah. Tidak harus taksis Ramadan. Tidak harus khusus sebelum Ramadan. Boleh datang setelah Ramadan. Boleh datang sebelum Ramadan. Atau hari-hari lain silakan. Bahkan Bapak Ibu, perintah berziarah itu harus sering-sering kita lakukan. Ketika kita nih tidak tahu Bapak Ibu. Kita nih manusia yang terlalu banyak dengan maksiat dan dosa. Maka sering-sering berziarah.
Kenapa sering-sering berziarah? Sering-sering mengingat kematian. Biar kita nih sadar. Kata para ulama, kematian itu nasihat. Al-mautu nasihah. Jadi nasihat terbaik bagi orang bermaksiat itu cuma satu. Mati. Mengingat kematian. Kalau dengan mengingat kematian, dia juga tidak bertobat. Berarti harus dengan apa lagi diingatkan. Dimatikan langsung aja. Nah, itu lebih baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ziarah taksis. Ziaratul qabri qabla Ramadan. Ini mengkhususkan itu tidak baik. Sehingga para ulama membagi ini dalam 3 hal. Satu dianggap sebagai bid'atun. Yang kedua dianggap sebagai syubhat. Yang ketiga ada yang menganggap mubahun. Dibenarkan. Tapi saya Bapak Ibu berpedoman pada 2 hal. Mengkhususkan sesuatu terhadap orang lain dalam bentuk amal ibadah apapun yang selain daripada yang sudah tertera, maka itu tidak dibenarkan. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal hukum ibadah itu pada asalnya hukumnya haram atau at-tauqif. Kecuali ada dalil yang membenarkan. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, taksis bukan taksis, padusan. Apa padusan? Orang Jawa mana? Jawa Bang? Oh enggak nampak dari Jawa. Padusan, ada yang tahu Bapak Ibu padusan? Padusan itu mandi besar. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, pokoknya wajib mandi besar. Tahu maksudnya wajib mandi besar? Wajib mandi wajib. Wajib mandi wajib. Gimana coba bahasanya? Kalau bahasa Jawanya padusan. Adus itu artinya mandi. Kalau tambah dengan padusan jadi mandi wajib. Mandi besar. Orang sebelum melakukan ibadah umroh. Ada namanya mandi ihram. Hukum mandi ihram itu bukan wajib, sunnah. Tapi kalau ada yang mewajibkan, pokoknya wajib mandi ihram sebelum pakai pakaian ihram. Itu hukumnya dah haram. Dah salah. Ini sama Pak. Orang yang menganggap kami ini kan kotor. Maka kami perlu mandi besar. Mandi besar ini harus dipahami dulu mandi besar seperti apa. 1 harian dia mandi. Atau pakai tempat yang besar dia mandi. Atau mandi di kali ataupun mandi di sungai. Yang dimaksud dengan mandi besar di sini mandi wajib untuk membersihkan diri. Bukan mandi beli mau. Bahkan ada yang mengatakan kepada kami tidak sah berpuasanya seseorang jika belum mandi beli mau. Kalau ada yang mengatakan begini, itu ya sesat. Berani saya katakan sesat itu. Masa tidak sah pula Ramadan seseorang sebelum dia mandi? Orang tak mandi pun masa tak masalah. Hukum mandi ini apa Pak? Hukum mandi ini mubah. Bisa jadi sunnah Pak Ustadz? Bisa. Hukum mandi jadi sunnah jika diniatkan karena Allah. Mandi sebelum Jumat sunnah. Mandi sebelum ibadah sunnah. Kalau diniatkan karena Allah jadi sunnah. Tapi kalau kami tidak niat, Ustaz mandi begitu saja mubah. Silahkan. Tapi kalau kami mandi di dalam itu tak keluar-keluar Ustaz, dicurigai. Mandi apa mandi? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Maka kata para ini Bapak Ibu nanti saya kesimpulkan di akhir. Karena ini persoalan pada yang di akhir nanti. Sehingga kata para masyarakat, kalau dia tidak mandi bersih, tidak afdol puasa dan Ramadannya. Ini juga kami temukan Pak. Satu ketika, kawan saya bertanya sama saya, Wan, keras betul lah keluarga saya nih. Kenapa begitu? Masa kami diwajibkan kepada anak-anak semuanya wajib kalian mandi wajib? Kalau kalian tak mandi wajib, kalian masih kotor. Tidak ada bersih-bersihnya. Persoalan bersih di bulan menjelang Ramadan itu bukan bersih fisik saja. Bersih hati juga.
Kalau cuman bersih fisik saja, hati tak bersih juga tidak ada gunanya. Sekarang saya tanya, mending mana? Bersih hati sebelum Ramadan atau bersih fisik? Ya dua-duanya lah, masa tak mandi-mandi Pak? Maka Bapak Ibu, dalam aspek sejarah kerajaan Melayu, kenapa timbul mandi belimau itu? Itu sebenarnya tujuannya memberikan semangat untuk berpuasa dan kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga kita ini perlu wangi. Nah, isyaratnya perlu wewangian, berwangi-wangian sebelum atau berbersih-bersihan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, karena bulan ini suci. Jadi untuk mengharapkan kedatangan atau untuk menyambut bulan suci yang sangat suci ini, kita perlu suci. Ini kalau dalam tradisi Jawa begini. Loh, bagaimana kita bisa bertemu dengan orang yang suci sementara kita tidak suci? Sampai di sini paham? Bagaimana Allah mau terima kita? Allah ini suci, bersih. Sementara kita tidak bersih. Kira-kira bisa tidak dicampur antara yang bersih dan tidak bersih? Nah, ini ilustrasinya Pak. Maka toharoh itu diartikan mensucikan diri dan badan sebelum bertemu dengan sesuatu yang suci. Nah, itu ilustrasinya Pak. Makanya dilakukanlah mandi besar, mandi wajib. Kalau ini menjadi sebuah kewajiban dan tradisi yang dikhususkan, itu yang menjadi masalah. Sehingga Bapak Ibu, yang ditakutkan oleh para ulama, tradisi ini akan turun kepada generasi. Kita ambil contoh. Baca surat Al-Jum'ah. Surat Sajadah di hari. Kalau tidak ada penjelasan kepada para generasi dan masyarakat, niscaya surat Sajadah akan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh para generasi yang akan datang. Ini kekhawatiran Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dalam satu ceramahnya dia sampaikan di hari Jumat itu, beliau sampaikan ada kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Khawatir orang mewajibkan baca surat Sajadah setiap hari Jumat. Pertanyaan itu dikembalikan. Apa hukum membaca surat Sajadah di salat subuh di hari Jumat? Ulama bersepakat merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang ditakutkan itu menjadi sebuah kewajiban. Sama dengan tradisi yang kedua tadi, mandi wajib. Tidak usah itu Bapak Ibu. Tangan saya ini patah dulu Bapak Ibu, ditabrak orang. Balik ke kampung, apa kata nenek saya? Kau ini harus mandi limau, mandi jeruk. Kalau tak mandi jeruk, tak akan pergi setan dalam diri kau ini. Dalam mati saya. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, mindsetnya para nenek moyang kita dahulu itu sebenarnya tidak salah. Hanya saja dalam menjelaskan sesuatu kepada generasi setelahnya itu belum tepat dan masih kurang. Sehingga pemahaman itu menjadi satu hal yang, mohon maaf, cukup paten, cukup terikat kepada generasi. Sehingga ketika mereka tidak melakukan hal tersebut, dianggap perbuatan itu salah. Apalagi sampai harus mengatakan tidak diterima puasa kau ini. Kalau kau kayak gini tak akan diterima sama Tuhan. Kenapa? Ndak afdol, kau ndak mandi wajib, kau ndak mandi belimau. Nah, itu persoalan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang ketiga, mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini saya mungkin tak kita temukan di Sumatera. Mungkin ada tapi tak banyak. Tapi di Jawa ada. Oh ada? Tidak di sini ada. Di Sumatera ada. Di
Kampar, Sumatera Barat juga. Ada tarekat-tarekat yang berpuasa seminggu sebelum bulan suci Ramadan. Karena menurut pandangan dia sudah masuk Ramadan. Nah, ini perlu diperhitungkan. Sebelum kita masuk ke sana, saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara umum. Untuk melihat bulan hilal Ramadan itu ada dua cara. Satu, ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal itu? Melihat bulan. Bisa dengan mata telanjang, agak kesulitan. Orang zaman dulu menengok zuhur itu dengan melihat matahari di atas. Lurus matahari, berarti tandanya dah masuk. Mencong agak seperti ini matahari, berarti asar. Kalau dah terbenam, selesai. Sampai di sini paham maksud saya? Ini cara orang dulu. Karena waktu itu tidak ada kacamata pembesar. Apa namanya bang? Teleskop. Tidak ada. Lagian pun mau cari duit tak ada. Itu masalahnya sekarang. Maka orang-orang yang di pesisir pantai itu akan mudah melihat hilal pak. Dengan mata telanjang. Itu yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Yang dilakukan oleh para tabi'in terdahulu. Sekarang ada alat yang canggih namanya teleskop. Dengan kaca pembesar ditarik ke atas bisa nampak. Oh, bulan itu sudah lewat sikit. Para ulama belum bisa memastikan. Dilihatlah lewatnya ini sudah berapa. Dalam standar OKI, organisasi agama Islam itu, negara-negara Islam itu, berkumpul Bapak Ibu, para ahli fatwanya, mengambil standar. Standar yang diambil untuk melihat hilal tadi 0,3. Paham maksudnya? 0,3 atau 3 kalau saya tak salah. Ini agak ragu sedikit. Agak lupa juga saya. Sekitar itu Pak. Tidak 1, tidak 2. Kenapa? Karena kalau 1 dia masih sangat mepet sekali. Belum terlalu kelihatan secara jelas. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Standar yang digunakan oleh perkumpulan OKI. Negara-negara Islam bukan tanpa sebab. Hasil ijtihad. Karena menggunakan alat tadi. Maka dibuatlah standar 3 bukan 0. 3. Kenapa kok 3? Itu sudah sangat cari aman. Kalau terlalu cepat, takutnya lewat. Belum masuk, sudah puasa. Salah, ini yang tadi. Yang kedua, takutnya terlalu jauh. 5 misalkan. Itu sudah jauh. Kalau sudah 5, itu jaraknya sudah jauh. Maka diambillah 3%. Sehingga Bapak Ibu, menjadi persoalan oleh para ulama, perdebatannya itu di sini. Kenapa kok ada yang duluan puasa? Kenapa kok ada yang terakhir puasa? Tapi dulu dan terakhir ini itu jaraknya hanya 1 hari. Nah ini ada orang yang berpuasa 2 hari, bukan 2 hari. 1 minggu sebelum datangnya bulan Ramadan. Itu dia menggunakan telepon. Serius Bapak Ibu. Kenapa saya katakan? Ada hitung-hitungan yang mereka gunakan selain daripada 2 tadi. Dia metode yang pertama itu ru'yatul hilal. Kata Nabi dalam hadisnya itu melihatnya itu dengan melihat hilal bulan. Kalau tak bisa dengan metode hisab. Ini urutan. Maka Bapak Ibu kalau tidak nampak maka lengkapilah dengan 30. Melengkapi jadi 30. Sekarang Bapak Ibu, ada 2 organisasi besar. Yang pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah. Metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sejalan dengan kelompok yang lain menggunakan metode ru'yatul hilal. Naik ke atas naik ke atas bangunan yang tinggi, siapkan alat teleskop yang bisa menghitung sekaligus ahli matematikanya untuk melihat bulan tadi. Yang kedua, Muhammadiyah menggunakan metode hisab.
Sampai di sini paham? Ada kaitannya, bukan hanya sekedar metode hisab. Ada ahli di bidang ini, namanya ilmu falak. Ahli di bidang ilmu falak. Tidak bisa Pak sembarangan. Ridwan tiba-tiba menghitung. Oh, nanti bulan Ramadannya jatuh di tanggal 5 Maret. Tidak bisa Pak. Ini bukan hitung-hitungan matematika seperti yang kita lakukan. Bukan. Ini harus ada ilmunya. Namanya metode hisab yang kemudian oleh orang sekarang menggunakan ilmu falak namanya. Nah ini kebetulan diajarkan di pesantren tapi tidak mendalam. Sehingga hanya orang-orang khusus saja yang mau belajar. Nah ini tapi penting Bapak Ibu. Ini penting nih Pak Ketua. Untuk dicarikan pemahaman tentang apa itu hisab, apa itu ru'yah. Penting. Harus dijelaskan kepada masyarakat. Biar masyarakat itu tidak salah paham. Kok ada yang 1 minggu sebelum Ramadan kok dia sudah puasa. Nanti sebelum Lebaran sudah puasa. Ada yang puasanya seminggu setelah orang sudah berpuasa, seminggu kemudian baru dia berpuasa. Orang sudah Lebaran, dia besok seminggunya lagi baru Lebaran. Itu ada. Nah, ini persoalan juga. Kita kesampingkan dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya? Ini Bapak Ibu, berpuasa sebelum bulan suci Ramadan dengan metode ayang-ayang. Ini saya sampaikan. Metode apa? Metode sendiri, bukan dengan 2 metode tersebut. Tidak dibenarkan. Orang yang berpuasa berijtihad sendiri, menggunakan metode sendiri untuk mencari tahu bulan suci Ramadan, tidak menggunakan 2 hal atau ru'yah ataupun hisab, berarti tidak dibenarkan oleh para ulama. Ini yang dimaksud. Sehingga kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka berpuasalah. Itu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, ada orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu puasa nisfu Sya'ban enggak? Puasa nisfu Sya'ban. Hadisnya ada 2. Pertama, Nabi berpuasa 15 hari di awal Sya'ban. Hadis yang kedua, Nabi berpuasa hampir penuh di bulan Sya'ban. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama, Nabi cuma berpuasa di 15 hari awal bulan Sya'ban. 15 hari yang terakhir Nabi tidak berpuasa. Sehingga kata para ulama, tidak boleh berpuasa 15 hari kedua sebelum Ramadan. Sehingga ada yang menghakimi orang yang berpuasa 15 hari terakhir di bulan Sya'ban, hukumnya makruh, dibenci. 15 hari kedua. Baik. Pada hadis yang kedua, Nabi berpuasa hampir penuh. Kalau hampir penuh, kira-kira penuh apa tidak? Tidak penuh. Hampir penuh. Berarti lebih atau tidak dari 15? Lebih dari 15. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian ulama hadis, ada yang bertanya, loh kok bisa hadis ini berbeda? Apakah hadis ini kontradiktif? Tidak. Hadis ini tidak kontradiktif. Ulama hadis menggabungkan 2 hadis ini. Digabung Pak. Diambil titik tengahnya atau benang merahnya. Yang pertama, disampaikan oleh para ulama, yang boleh berpuasa 15 hari terakhir sebelum datangnya bulan suci Ramadan atau di bulan Sya'ban, hanya orang yang terbiasa berpuasa sunnah, baik Senin, Kamis maupun Daud. Sampai di sini paham? Sehingga Bapak Ibu, dibenarkan mereka berpuasa. Ini hadisnya yang saya sampaikan tadi. Ini hadisnya. Jika mereka punya kebiasaan berpuasa, contoh abang kita satu nih,
terbiasa puasa Senin Kamis kalau tidak ada makanan yang sedap. Misal, terbiasa dia puasa Senin Kamis atau puasa Daud, maka tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang dipersoalkan dalam sini ada tradisi. Tengok orang lain berpuasa, ramai yang berpuasa, dia tak pernah puasa, 1 tahun itu tak pernah puasa kecuali Ramadan. Tiba-tiba sebelum datangnya bulan Ramadan, di bulan Sya'ban 15 terakhir tadi, berpuasa dia. Hukumnya makruh bagi orang seperti ini yang berpuasa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu pemahaman yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, ulama dari hasil gabungan hadis tadi, silahkan bagi yang ingin memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Nabi berpuasa di bulan Sya'ban cukup banyak. Yang ketiga, bagi yang pengen puasa silahkan, yang tidak pengen berpuasa silahkan. Maksudnya, bagi yang ingin berpuasa lebih daripada 15 silahkan, yang tidak ingin berpuasa lebih dari 15 tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengikuti poin yang terakhir. Saya memahami pada poin yang pertama. Apa itu? Orang yang tidak terbiasa berpuasa di hari-hari tertentu sebelum bulan Sya'ban, maka makruh bagi dia berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, itu yang dimaksud oleh Nabi. Karena ketika orang yang berpuasa itu tiba-tiba dia berpuasa, dia tak pernah puasa nih Bapak Ibu. Tiba-tiba di bulan Sya'ban akhir berpuasa dia. Maka dikhawatirkan ketika masuk bulan suci Ramadan, dia justru ada yang bolong puasanya. Kenapa? Tadi sudah mendahului puasa di bulan Sya'ban. Dan ini Bapak Ibu terjadi pada masa tabi'in. Terjadi Bapak Ibu. Pernah satu ketika seorang pemuda melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang hari-hari sebelumnya dia tidak berpuasa. Sehingga kata para ulama pada saat itu, kata seorang ulama tabi'in bilang begini. Lah kok Ramadannya bolong? Kemarin aku sebelum Ramadan sudah puasa. Itu yang menjadi persoalannya Bapak Ibu. Sehingga dikhawatirkan orang seperti ini belum terbiasa dengan berpuasa. Kalau orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, mohon maaf ya, itu puasa Ramadan itu yang 30 hari, itu hal biasa Pak. Kenapa hal biasa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan puasa itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang ketiga. Maka kata Nabi dalam hadisnya, man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Apa maksudnya? Nabi termasuk orang yang tidak berpuasa di 15 hari terakhir. Sehingga jika ada orang yang berpuasa di 15 hari terakhir, apa tak lagi dia ambil di 2 hari terakhir sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaan muncul. Bagaimana kalau kami bayar hutang Pak Ustadz? Bayar hutang itu hukumnya apa? Wajib. Jadi kira-kira wajib apa tidak? Melunasinya. Tapi kami Pak Ustadz, sanggupnya cuma di akhir bulan itu. Nah, itu sebenarnya cari waktu aja. Karena pas momen Masjid Jamiatul Zaidin lagi makan kambing aja. Makanya dia puasa. Kalau puasa wajib Bapak Ibu, tidak ada persoalan. Boleh dilakukan kapanpun, yang penting bukan di bulan suci Ramadan. Kalau puasa yang tadi kita ketinggalan atau bayar hutang, silakan. Kalau dianjurkan oleh para ulama, bahkan sebagian kalangan itu mewajibkan membayar hutang itu sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Ini bentar lagi nih, mau Ramadan. Yang belum bayar hutang, silahkan bayar hutang.
Mungkin kemarin dia sakit. Mungkin kemarin dia safar. Dan belum membayar hutang. Makanya Bapak Ibu, enaknya bagi orang yang terbiasa dengan puasa Senin Kamis ataupun Daud, dia tak perlu berpikir bayar hutang. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan bagi mereka berpuasa sunnah. Sehingga secara otomatis dia dapat membayar hutangnya dan dia dapat puasa sunnahnya. Dapat dua sekaligus. Maka kata para ulama, puasa saja di di hari Senin ataupun Kamis jika ingin bayar hutang. Baik, yang ketiga. Sekarang yang keempat, kesalahan yang sering terjadi. Naumatus shaim ibadatun. Orang yang berpuasa tetapi memperbanyak tidur dalam puasanya. Fatal ini salahnya Bapak Ibu. Fatal. Dari pagi, apa kata dia? Ini dalil yang tidak bisa dijadikan dalil. Daripada kami bergibah Pak Ustadz, lebih baik kami tidur. Tidur dia habis sholat subuh, sampai bangun dia sebelum asar. Atau kalau sebelum zuhur masih mendek lagi. Ini sebelum berbuka puasa. Dengan alasan kalau kami tidak tidur Pak Ustadz, banyak maksiat yang kami buat. Jadi daripada kami bermaksiat, mending kami berpuasa. Seolah-olah tidak ada amal ibadah yang lain lebih baik selain daripada tidur. Orang tidur tuh justru malah semakin membuat lapar. Orang tidur justru semakin membuat lapar. Tidur dari pagi, dari subuh, setelah subuh dia tidur, bangun sebelum zuhur. Itu yakin perutnya udah keroncong tuh. Serius Bapak Ibu. Karena orang tidur itu, meskipun kita anggap itu tidur mati begitu, tapi secara tidak langsung, itu ada kuras tenaga juga itu. Sehingga nggak tahu, tidur itu bisa membuat lapar. Tapi kami tidur tuh Pak Ustadz berharap bermimpi makan. Ada Pak? Ada. Bangun kami dah kenyang Pak Ustadz. Rupanya makan betulan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Naumatus shaim ibadatun, ibadah. Ini ada hadisnya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kemudian Nabi bilang, wasumtuhu tasbih. Diamnya itu bertasbih. Wa du'auhu mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Satu, tidur orang berpuasa ibadah. Diamnya orang berpuasa tasbih. Kemudian doanya mustajab. Kemudian amal ibadahnya dilipat gandakan. Hadis ini dhaif jiddan. Lemah sekali. Hadis ini lemah banget. Syekh Al-Iraqi dalam kajian hadisnya, hadis ini lemah. Ada yang paling ekstrim yang mengatakan hadis ini palsu. Tapi ulama mayoritas mengatakan hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran. Kalau hanya sekedar motivasi bisa. Misal, Bapak Ibu habis kerja, capek, terasa lapar. Sementara waktu mau berbuka masih ada sekitar 2-3 jam lagi. Maka beristirahatlah. Ketika beristirahat tertidur. Maka ini yang dibenarkan. Bukan dari pagi sampai petang. Apalagi mimpi makan. Itu masalah Pak. Sehingga Bapak Ibu, ini akan sering Bapak Ibu temukan. Jangan jadikan dalil daripada kami bermaksiat, lebih baik kami tidur. Itu juga bagian daripada maksiat. Kenapa? Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau menganggap tidur itu lebih baik daripada amal ibadah lain. Kan masih ada baca Al-Quran yang tidak menguras tenaga. Kan ada perbuatan-perbuatan yang lain. Membersih rumah dan lain sebagainya. Ini penting Bapak Ibu. Karena banyak sekali yang memahami demikian. Anaknya sudah di atas, sudah dewasa. Tapi tak berani menegur anaknya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, bahasa seperti ini bukan keluar dari lisannya orang tua.
tapi keluar daripada lisannya anak muda yang sekarang. Maka saya katakan, anak muda sekarang tuh letoy-letoy. Letoy-letoy. Tahu Bapak Ibu letoy-letoy? Lemah-lemah. Loyo-loyo. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa itu? Itu disebabkan karena faktor makanan. Makanan orang dahulu, daun Pak. Daun-daun yang segar itu dijadikan ulam. Badannya sehat, kuat. Pucuk, apa namanya? Lalapannya itu pakai pucuk apa namanya? Pucuk ubi. Pucuknya itu diambil. Sekarang enggak. Daun ubi yang sudah dikasih kimia itu pula dijadikan sayur-sayuran sekarang. Jadi lebih banyak bahan-bahan kimia yang masuk itu. Sehingga ketika bahan kimia yang masuk itu banyak, akhirnya kita lemah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dasarnya nggak banyak gerak. Anak zaman sekarang, ini saya kasih tahu, anak muda zaman sekarang. Karena saya masih muda, saya isyaratkan diri saya sendiri. Mencangkul Pak, cuman 5 menit, sakit tangan Pak. Ini anak muda zaman sekarang. Cuma suruh mencangkul, menguburkan kucing. Berapa kali cangkulan paling? Itu badan tuh, 1 harian penuh sakitnya Pak. Karena tidak terbiasa bekerja. Kenapa orang zaman dulu sehat-sehat? Yang dicangkul tuh 1 hektar. Coba bayangkan. Ini cuma 1 lubang kecil. Sudah demam. Besoknya tak lagi bekerja. Alasannya sakit lah. Nah, inilah. Penyebabnya Pak. Penyebabnya makanan. Yang kedua, malas bergerak. Maka Bapak Ibu, salah satu penyakit ke depan yang akan nampak dalam generasi kita, malas bergerak. Kenapa? Sudah terlena dengan judi online dan game online. Boleh Bapak Ibu pastikan. Coba suruh anak-anak yang suka main game online dan judi online. Coba aja. Kalau ada anak kita yang main game online. Jangankan suruh mencangkul. Nak, tolong ambilkan emak air putih loh. Sedang serius nih Mak, sedang serius. Itu aja tak mau. Apalagi suruh mencangkul. Hari gini Mak, anak muda kok disuruh mencangkul. Memang disuruh apa lagi kalau tak mencangkul? Bekerja tak mau, cari duit tak mau, makan yang ada. Makan mau, tidur, sekolah. Ini cerita nyata Bapak Ibu, cerita nyata. Baru kemarin sore diceritakan. Jadi Bapak Ibu kemarin sore itu, saya dipanggil lah salah seorang dosen. Kata dosen begitu, ada mahasiswa di kampus ini, itu yang nunggak bayaran sekolah. Berharap dapat dari orang tua. Orang tuanya miskin. Tak sanggup bayar Pak. Uang sekolah itu tak sanggup bayar. Dikasih solusi sama dosennya. Gini aja lah. Ini ada produk. Anda jual produk ini. Ambillah keuntungannya untuk Anda bayar sekolah. Apa jawabannya? Masa kami jualan Pak? Nah, coba. Anda mahasiswa sekarang. Dikasih solusi cari duit tak mau. Maunya menikmati saja. Makanya orang tua sekarang stres menghadapi anaknya. Yang kita takutkan ke depan Pak. Mati orang tuanya, anaknya bisa apa nih? Itu mendahului Tuhan pula kita ya. Na'udzubillah. Tapi melihat karakter anak sekarang begitu. Nah kembali kepada poin tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tidak bisa dijadikan alasan memperbanyak tidur itu. Atau tidur itu ibadah. Enggak. Kalau kita tidur terlewat batas sholat tadi. Batas sholat lewat. Justru bukan datang pahala. Tapi justru mendatangkan dosa. Ini Bapak Ibu. Dalam kitab Takriratus Sadidah. Beberapa kali pertemuan saya sampaikan. Orang yang tidak sholat Bapak Ibu. Orang yang tidak sholat. Itu pahala puasanya sama sekali tidak ada. Jadi Bapak Ibu puasa nih. Tapi puasanya, sholatnya tinggal. Sama sekali tidak bernilai puasanya. Sama sekali. Jadi dapatnya apa? Letaknya doang. Capeknya saja. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ada 5 poin. Salah satu diantaranya yang tidak berpuasa. Yang tidak sholat. Jadi kalau seandainya tidur dari pagi sampai sore, kira-kira sholat zuhur tak tuh? Sampai kemudian dia keluarkan dalil yang kedua. Kan kami tertidur Pak Ustaz. Orang yang tertidur itu kalau lewat batas kan tidak menjadi persoalan. Dalil yang kedua dipakainya. Kata Nabi Rufi al-Qalam an salatin.
Orang yang tertidur salah satunya. Dimaklumkan kalau dia tertidur melewati batas. Itu tidak, Pak. Tidak berlaku untuk orang yang di bulan puasa yang tidur dari habis subuh sampai asar. Itu bukan. Itu tidak berpuasa sama sekali. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi kami ingin melatih anak Pak Ustadz berpuasa. Makanya kami suruh dia tidur dari pagi sampai sore. Mbok yang mengajari anak itu yang baik-baik. Baik-baik. Ajarkanlah yang baik. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dalam mengajarkan anak berpuasa. Itu kita contoh. Baik Bapak Ibu. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Dia ada 20. Banyak apa tidak? Kalau kita sampaikan semua 20 habis. Puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Ada apa tidak? Sekarang saya sampaikan. Ini nyata. Tapi jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Karena ini nanti ada kaitannya dalam urusan fikihnya. Ada orang kerja bangunan. Puasa nggak kira-kira mereka? Enggak puasa sebagian. Enggak puasa Pak. Kami tidak sanggup puasa Pak Ustaz. Kalau kami puasa, kami tidak sanggup kerja. Kalau kami tidak kerja, anak kami tak makan. Kalau anak kami tak makan, matilah anak keluarga kami. Sampai di sini paham? Ujung-ujungnya, dalilnya adalah, kalau mereka tidak makan, mereka akan mati. Akhirnya dalilnya adalah kematian menjadi persoalan untuk tidak berpuasa. Sampai di sini paham? Akhirnya Bapak Ibu, ada hukum yang terbaru keluar. Apa kata para ulama? Apa hukumnya bagi orang yang mencari nafkah khusus bagi kuli bangunan? Khusus bagi kuli bangunan, tidak berpuasa selama 1 bulan atau selama dia bekerja menjadi kuli bangunan. Dipertanyakan Pak, ini seorang kuli bertanya kepada seorang ulama. Dijawablah oleh ulama tadi. Kalau memang ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian, maka dibenarkan. Dibenarkan di sini, nanti setelah puasa ganti. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Ini sudah difatwakan. Pernah saya baca fatwa ini? Pernah Pak. Sudah difatwakan. Persoalannya adalah, kemana kita sebelum bulan puasa? Kalau memang ternyata kondisi yang menyebabkan demikian, mungkin tidak ada persoalan dengan fatwa tadi Pak. Tapi ada orang yang sengaja mencari alasan untuk tidak berpuasa. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Masih sanggup. Sehingga bisa kita atasi, bisa. Kerja di malam hari. Kerja di malam hari. Sehingga di siang hari kita berpuasa. Yang uniknya lagi, kalau kita kerjanya berat-berat begitu, mohon maaf, bukan puasa saja yang kita tinggalkan Pak. Sholat pun tinggal. Sehingga yang tadi saya sampaikan, orang yang tidak sholat, berpuasa, dia tidak ada gunanya Pak. Cuman capeknya doang. Lebih baik dia tidak berpuasa. Ini bahasanya nih. Lebih baik tidak berpuasa. Karena tidak ada gunanya. Kenapa kok tidak ada gunanya? Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu tadi, dia sudah kufur. Kalau dia kufur kepada Allah, apa mungkin Allah terima amal ibadahnya? Habitat a'maluhum. Habis Pak Bu semua amal ibadahnya. Tidak Allah terima. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Baik. Itu yang berapa tadi? 5. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak sholat. Apalagi kita. Yang keenam. Fokus pada makanan. Aku berpuasa Pak Ustadz, berharap nanti itu aja. Dia puasa tuh enaknya pas buka itu apa? Jadi Bapak Ibu, pas berbuka puasa, dibelinya semua makanan yang nampak tadi. Wah, aku suka bakwan. Aku suka semangka. Aku suka ini itu. Pas berbuka puasa, diminumnya teh. Yang semua ini sama sekali tak termakan. Saking capeknya berpuasa,
Malam hari tidur. Bangun-bangun sahur. Tak ada orang yang sanggup makan sahur itu semua nih Pak. Tak sanggup. Labasi. Ini orang-orang yang berpuasa fokus pada makanan. Yang kedua, pemahamannya. Jadi sengaja Bapak Ibu. Dari siang itu, pokoknya malam hari ini, suami dan anak-anakku makannya harus enak. Orang puasa tuh fokus pada ibadah. Perbanyak ibadah. Baca Qur'annya. Ini lebih banyak di pasar daripada. Bukan bagi orang yang penjual ya. Bagi orang yang rumahan. Dicarinya semua alat-alat nih. Sayur kubis. Sayur kangkung. Sayur ini. Sayur terong. Sayur kembang kol. Semua sayur dibuatnya. Yang dimakan sama sekali tak ada. Ini muskilah Pak. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Di bulan Ramadan, jangan fokus pada makanan. Kita fokus pada ibadah. Dan ini yang kita tidak inginkan. Sahur yang ketujuh. Sahur jauh sebelum sholat subuh. Sunnahnya sahur itu Bapak Ibu. Sunnahnya sahur itu sebenarnya mendekati sholat subuh. Mendekati sholat subuh. Tapi Bapak Ibu. Kenapa ada imsak? Nah, ini biar Bapak Ibu tahu. Ini ada alasan kenapa dibuat pakai imsak begitu. Banyak yang nerobos subuh. Azan subuh berkumandang, dalam lidah dia masih ada makanan. Kalau kita kaji pakai madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau masih baru azan pertama, kalau masih azan, masih Allahu Akbar, belum masuk pada asyhadu an la ilaha illallah, itu makanan yang di dalam mulut tak ada masalah, telanlah, jangan dibuang lagi. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhab Syafi'i, masih di sini, azan berkumandang, muntahkan cepat. Ini penting untuk dipahami. Karena ini persoalan nih Bapak Ibu, persoalan. Kenapa para ulama ini ada dalam unsur maqasid syariah. Ini menjaga Pak, menjaga ibadah kita juga. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada imsak? Dan imsak itu berapa menit? Hah? Lama betul. 10 menit itu Bang, bisa makan kenyang itu, makan besar. Sekitar 5 sampai 10 menit. 10 sampai 5 menit. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 5 menit. Nanti tengok aja di jadwal imsakiyah. Jangan lama-lama harusnya itu imsakiyah itu. Kalau 10 menit berarti masih bisa kita makan lagi. Jadi pas terbangun, pas pula imsak, masih bisa makan insyaAllah. Tapi itu terlalu jauh. Perasaan saya tidak sampai 10 menit. Tapi mungkin boleh tengoklah. Kenapa Bapak Ibu? Ada alasannya, ada. Seringnya para jamaah menerobos menerobos azan subuh. Jadi ketika azan subuh, dia masih ngunyah. Kenapa? Ada Pak. Karena ada pandangan kalau masih azan Allahu Akbar dan belum selesai Allahu Akbarnya, masih dibenarkan sampai selesai. Telan ini sampai habis, baru kemudian berhenti makan. Dan itu ada madhabnya, bukan sembarangan. Tapi kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, azan berkumandang, makanan masih di lidah, muntahkan atau buang. Jangan ditelan. Kalau ditelan, itu persoalan itu. Apa? Biarkan aja, tahan atau pedas tuh. Berkumur-kumurlah karena ada makruh, tapi jangan ditelan. Ini masalahnya. Apa yang dimaksud dengan sholat sahurnya jauh? Tapi Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat pada aspek ini. Ada yang sahurnya jam 12, takut nanti tak terbangun. Ada yang sahurnya jam 10 malam, takut nanti tak terbangun. Ada yang sahurnya jam 1. Sekarang Bapak Ibu kita lihat. Apa hukum sahur? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kita puasa nih ngambil sunnah. Tapi Bapak Ibu, di samping sunnah, ada hal lain yang di situ ada. Apa itu?
keberkahan daripada sahur itu sendiri. Itu yang penting itu harus dipahami. Sehingga kenapa para sahabat berbondong-bondong sahur? Karena ada keberkahannya. Apa keberkahannya? Orang yang berdoa di waktu sahur mustahil Allah tolak doanya. Artinya apa? Mustajab. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Terus bagaimana orang yang sahur jam 10? Kalau dia berdoa kemudian mustajabkah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini persoalan sunnah. Kalau persoalan sunnah, kalaupun dia tidak sahur, itu pun tidak dipersoalkan. Tak ada masalah. Kalau sahur dapat pahala, kalau tak sahur dia tidak dapat apa-apa dan tidak berdosa. Tapi kalau dia sahurnya dimajukan Pak Ustadz, ya silahkan, tak ada masalah. Dapatkah dia keberkahan? Keberkahan sahurnya tak dapat. Tapi poin penting pahala sahur, kalau niatnya sahur dapat. Tapi pertanyaan kembali lagi, apakah sahur itu sebelum tidur atau setelah tidur? Saya berpahamkan bahwa yang namanya sahur itu dini hari, otomatis setelah tidur. Nah kalau dia tak tidur-tidur bagaimana? Ya sahur juga nama yang penting dini hari Pak. Kalau jam 10 malam tuh tak dini hari itu Pak. Jam 11 malam tuh tak dini hari. Lewat jam 12. Maka kata para ulama, makruh dia bersahur sebelum jam 12. Nah, saya mengambil poin ini Pak. Sebelum jam 12 sahur dia, maka hukumnya makruh. Berpuasa. Makruh di sini tak ada masalah Pak. Kalau sebagian ulama lagi, mayoritas mengatakan mubah saja. Mubah itu tak ada masalah. Dia mau buat saja, tak ada masalah. Nah, yang mendapatkan pahala dan sunnah tadi, yang sahur di waktu dini hari, terbangun dia. Nah, sahur dia dapat dia dua keberkahan, dapat dia dua keutamaan. Satu pahala sahur, yang kedua keberkahan ketika sahur tadi. Yang ketiga doa dia tidak tertolak. Dan orang yang berdoa Bapak Ibu di waktu sahur, Allah kabulkan. Allah apakan Bapak Ibu? Kabulkan. Tapi kami ibu-ibu Pak Ustadz sudah bangun jam 2 malam. Karena memasak dulu Pak Ustadz. Pahala buat Bapak Ibu, buat ibu-ibu. Jihad itu untuk anak keluarga, anak istri. Jihad untuk anak dan suami. Nah, yang dibangun tak bangun-bangun Pak Ustadz, siram pakai air. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada bagi ibu-ibu yang ingin mencicipi makanan silahkan. Telan boleh Pak Ustadz? Bukan begitu soalnya. Ini poin penting. Karena ibu-ibu belakang dada. Sengaja abang ini bertanya sebenarnya. Biar ibu-ibu itu dapat gitu. Mazhab Syafi'i ditaruh di ujung lidah. Di ujung lidah Pak. Di ujung lidah. Tapi di ujung lidah ini kan sudah ada sensitif perasa. Ada pertanyaan muncul setelah itu Pak. Ada. Bagaimana kalau yang di sini sudah mati perasanya? Apa boleh kami telan? Katanya. Coba bayangkan. Pokoknya dicari celah untuk bisa membenarkan sesuatu yang tak benar. Berbeda pendapat Bapak Ibu. Ulama mazhab Syafi'i khususnya cuma sampai di lidah nih Bapak Ibu. Sampai di lidah nih kemudian buang. Tapi ada sebagian ulama yang lain dalam mazhab yang lain itu agak sampai ke tengah. Sehingga masuk ke dalam mulut itu tidak menjadi persoalan. Sampai ada yang mengatakan saking ekstrimnya. Itu kalau cuma sampai secuil di ujung lidah dan sekalipun termasuk dalam perut itu tidak dipersoalkan. Tapi kita mengambil mazhab yang paling mayoritas, yang paling aman, mazhabnya Syafi'i. Itu mazhab paling aman. Untuk persoalan puasa, mazhab Syafi'i mazhab yang paling aman. Kenapa? Kehati-hatiannya tinggi. Kehati-hatiannya tinggi. Maka ibu-ibu silahkan taruh makanan itu, bukan makanan, atau apa yang dibuat itu taruh di ujung lidah. Di ujung lidah pas. Kemudian setelah itu buang. Jangan ditelan. Sodap. Ini menjadi persoalan. Tapi kalau pakai mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah, tak ada masalah. Tidak harus diludahkan, tak masalah. Nah, itu persoalan. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau kami cicipi makanan semua bagaimana Pak Ustaz? Batal puasa ya Bapak Ibu. Bapak-bapak ada pertanyaan cukup? Ibu-ibu cukup, kata cukup Ustaz. Karena di depan kami sudah ada makanan. Kata. Siap.
Kita tutup Bapak Ibu, sebelum kita tutup mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.